Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sairul Apriana dari mahasiswa PGSD semester 7 UNSIDA akan mempresentasikan tentang hasil artikel tugas akhir UNSIDA saya. Artikel saya berjudul tentang pengaruh penggunaan media audiovisual flash player terhadap hasil belajar mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Untuk abstraknya sendiri, saya melakukan tujuan penelitian ini agar mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual flash player pembelajaran pada mata pelajaran PKN SD di kelas 4. Karena di masa saat ini minat belajar siswa tentang PKN dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sangat menurun sekali. Sehingga budaya-budaya luar yang masuk di era globalisasi ini diharapkan tidak membuat generasi penerus bangsa menjadi lupa dengan budayanya sendiri. Dan pembelajaran PKN SD ini sangat penting untuk diterapkan sejak dini. Kenapa? Karena norma dan juga tingkat kecintaan terhadap bangsa saat ini sangatlah menurun. Ya, yang dimiliki oleh anak-anak, yang dimiliki oleh anak sejak dini itu sangat menurun. Maka itu saya melakukan penelitian ini agar anak-anak dapat tertanamkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Lalu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen. Penelitian menggunakan metode kuantitatif eksperimen dikarenakan agar data yang saya ambil atau saya peroleh lebih akurat dan agar dapat mengetahui apakah media pembelajaran audiovisual ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan baik atau tidak. Lalu pendahuluan pada artikel saya ini bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus diajarkan oleh peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, di mana mata pelajaran kewarganegaraan ini dapat membawa misi pendidikan moral bangsa yang baik dan benar, dapat membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan juga membangun karakter bangsa dengan baik dan benar. Di mana balik lagi di era globalisasi ini budaya-budaya luar sangat memicu generasi penerus bangsa untuk tidak mencintai budayanya sendiri. Oleh karena itu, dengan ditanamkannya pendidikan kewarganegaraan, maka generasi penerus bangsa terpupuk rasa cinta, rasa kesatuan dan persatuan, rasa saling menghargai satu sama lain, dan juga pastinya penerapan nilai-nilai Pancasila itu juga akan terjalin dengan baik dan benar. Lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia sendiri pada nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijelaskan oleh Arif Rohman 2011-10 menyebutkan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dapat disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan bangsa. Sehingga proses pembelajaran di kelas juga merupakan acuan keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan kognitifnya. Jika pembelajaran PKN SD dapat dilakukan dengan baik, dapat berjalan dengan baik, maka materi yang
diterima oleh siswa juga akan berjalan dengan baik, dan pengembangan pengetahuan kognitif siswa juga akan dapat berkembang dengan baik. Nah, di sini saya tadi sudah menjelaskan di abstrak bahwa saya menggunakan metode kuantitatif eksperimen. Menurut Hadari Nawawi, menyatakan bahwa teknik pengukuran adalah cara pengumpulan data yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui tingkat atau derajat kebebasan aspek tertentu dibandingkan dengan norma tertentu pula sebagai satuan ukur yang relevan. Alasan saya menggunakan teknik pengukuran ini juga karena data yang dikumpulkan itu juga merupakan data rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil tes yang dilakukan yaitu sebelum, pretest, dan sesudah post-test. Diberikan perlakuan, kemudian akan diolah secara statistik untuk mengetahui pengaruh penerapan media audiovisual. Jadi saya mengambil data pretest terlebih dahulu sebelum saya melakukan atau memberikan penelitian melalui media pembelajaran audiovisual class player. Lalu setelah itu saya akan melakukan atau mengambil nilai melalui post-test atau sesudah saya memberikan penelitian atau memberikan media, yaitu berupa media audiovisual class player. Di situ saya akan melihat hasil dari siswa bagaimana sebelum mereka menggunakan media audiovisual class player dan juga setelah mereka menggunakan media audiovisual class player. Apakah ada hasil yang signifikan? Apakah mereka dapat memahami materi dengan menggunakan media tersebut atau tidak? Maka kita harus melakukan pengukuran melalui metode kuantitatif eksperimen. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian ini hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan, namun sebelumnya saya sudah melakukan observasi terlebih dahulu mengenai pola belajar di SD Muhammadiyah 2 Krian. Bagaimana, apakah sudah melakukan media pembelajaran audiovisual first player? Ternyata di SD tersebut masih minim sekali guru-guru yang menggunakan media tersebut. Lebih dominan untuk menggunakan buku, media gambar, media tulis, dan lain sebagainya. Tapi untuk media audiovisual, dari hasil observasi saya, banyak yang belum menggunakannya. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini juga di SD tersebut. Nah, saya melakukannya pada hari Senin, tanggal 19 September 2002. Terlihat bahwa minat dan respon siswa dalam pembelajaran PKN masih kurang, karena mereka berpikir bahwa PKN itu atau pendidikan kewarganegaraan itu adalah pembelajaran yang membosankan. Tidak ada minatnya, sangat minim sekali dibandingkan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Mengapa? Karena mungkin mereka berpikir bahwa di situ mereka akan ditekankan untuk mempelajari suatu hal, nilai-nilai yang mungkin menurut mereka itu membosankan. Mereka lebih senang atau lebih tertarik dengan pembelajaran yang menyenangkan, seperti contohnya pembelajaran musik, seni rupa, karena menurut mereka itu sangat menyenangkan. Mereka bisa belajar bernyanyi dan lain sebagainya. Mereka bisa menggambar dengan passionnya mereka sendiri-sendiri. Tapi di sini saya mencoba untuk menekankan bahwa PKN itu merupakan pembelajaran yang menyenangkan, ditambah lagi dengan media pembelajaran yang menyenangkan juga. Sehingga diharapkan nanti materi yang diterima oleh siswa atau peserta didik itu juga akan mudah dipahami atau juga akan memupuk rasa minat belajar siswa agar meningkat. Oleh karena itu saya melakukan observasi secara langsung pada siswa kelas 4 di kelas Aljabar SD Muhammadiyah 2 Krian.
dengan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan wali kelas. Lalu setelah itu saya melakukan kegiatan, ya, terlebih dahulu guru menjelaskan materi, lalu saya juga menjelaskan terlebih dahulu, saya menjelaskan apa itu media audiovisual first player. Lalu guru menjelaskan kepada siswa, dan setelah guru menjelaskan pada siswa, namun sebelum guru menjelaskan pada siswa, kami memberikan sedikit tentang awalan tentang media audiovisual first player itu seperti apa. Lalu setelah itu guru menjelaskan kepada siswa. Setelah guru menjelaskan pada siswa, kita berikan media pembelajaran mengenai materi yang siswa terima atau yang diajarkan oleh guru pendidik kepada siswa. Lalu setelah itu guru pendidik akan melakukan tanya jawab bersama dengan saya, apa yang mereka pahami tentang video yang sudah mereka tonton, tentang video yang sudah mereka lihat, dan bagaimana cara meneladani sikap tokoh pejuang Indonesia, bagaimana memahami tentang BPUPKI, PPKI, bagaimana meneladani tentang perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang agar memupuk rasa cinta tanah air, cinta kesaudaraan yang tinggi, cinta saling menghargai satu sama lain. Itu kami pupuk, kami jabarkan melalui media audiovisual first player. Lalu setelah itu kami lakukan penelitian dengan menggunakan tadi pretest dan posttest pastinya, dengan opsi jawaban yaitu P, SP, KP, dan TP. Soal digunakan ini mengukur hasil belajar siswa, dan skor yang diperoleh juga menggunakan skala Kopner. Jumlah angket penggunaannya, butir pertanyaannya yaitu 4 opsi, yaitu P yang berarti paham, SP yang berarti sangat paham, KP kurang paham, dan TP tidak paham. Ini merupakan data yang sudah saya ambil. Ini merupakan variabel datanya. Lalu dari data di atas dapat kita peroleh bahwa rata-rata sebesar 45 dengan median 47,25 dan modus 44. Variansia pada data tersebut adalah 42,602 dan range-nya sebesar 24. Nilai minimum 35 dan nilai maksimum 53 dengan jumlah skor 1489. Nah, ini distribusi frekuensi media audiovisual dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu ini merupakan variabel hasil belajar siswa. Ya, jumlah soal yang diberikan pada siswa dalam tes ini sebanyak 25 butir soal dalam bentuk pilihan ganda dengan skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Lalu ini merupakan data penelitiannya. Data statistik deskriptif penelitian variabel hasil belajar. Bisa dilihat dari hasil pada data atau tabel di atas bahwa
pretest diperoleh data dengan responden sebanyak 22, diperoleh nilai rata-rata sebesar 58 dengan median 59,7 dan modus 52. Varians pada data tersebut adalah 80,656 dengan range sebesar 32, nilai minimumnya yaitu 44 dan nilai maksimumnya yaitu 82. Lalu dengan jumlah skor sebesar 1150. Setelah itu pada data post-test diperoleh bahwa dengan responden sebanyak 22 siswa, nilai rata-rata sebesar 75,5 dengan median 77 dan modus 73 dan variansnya yaitu 38,758 dengan range sebesar 28. Nilai minimum 64 dan nilai maksimum 88 dengan jumlah skor sebesar 2.291. Nah, dengan hasil data tersebut atau hasil penelitian yang sudah saya ambil, bahwa dapat disimpulkan ada pengaruh pada media audiovisual flash player terhadap hasil belajar siswa kelas 4 Al-Aziz SD Muhammadiyah 2 Krian. Siswa mengalami minat belajar yang cukup meningkat atau cukup signifikan melalui data pre-test dan post-test siswa, dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan di mana pada pre-test dengan 22 siswa mendapatkan skor 1250 dan untuk post-test mendapatkan skor 2291. Hal ini membuat peneliti semakin yakin atau membuat saya semakin yakin dan juga pastinya guru pendidik semakin yakin jika media pembelajaran yang ada di kelas sangat mendukung hasil belajar dan juga minat belajar siswa. Karena dengan media pembelajaran dapat menarik siswa untuk lebih bersemangat dalam proses belajar di kelas. Selain itu, peran guru juga sangat penting dalam keberhasilan dalam memahami pelan pembelajaran, di mana jika guru menjelaskan atau memberikan penjabaran materi yang mudah dimengerti atau menjelaskannya dengan pokok-pokok materi, maka siswa itu akan merasa dia lebih mudah untuk menerima materi yang sudah disampaikan oleh guru pendidik. Sehingga dengan menggunakan media audiovisual player, guru dapat lebih mudah juga dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Hal ini juga dijabarkan juga oleh guru pendidiknya sendiri bahwa dengan hal itu siswa lebih tertarik, siswa lebih menikmati pembelajaran yang berlangsung dan tidak merasa bosan. Simpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran ini tuh sangat-sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Siswa dapat melakukan pembelajaran dengan tidak bosan, siswa dapat meningkatkan cara belajarnya, dan juga siswa dapat memahami apa itu nilai-nilai Pancasila, apa itu norma, dan bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia, bagaimana para perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan para tokoh-tokoh pejuang lainnya. Di situ juga siswa akan lebih cinta tanah air, akan lebih berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, dan kedepannya ketika bersaing di luar sana oleh banyak pesaing, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, mereka tidak akan lupa dengan budaya dan bangsa Indonesia. Mereka akan tetap cinta dengan budaya dan pastinya keanekaragaman, keberagaman yang ada di Indonesia, di mana meskipun di dalam
negara Indonesia atau bangsa Indonesia ini memiliki perbedaan, tapi kita tetap satu jua. Ditambah lagi dengan perkembangan iptek yang ada, diharapkan uh, siswa juga akan bertumbuh sebagai penerus atau generasi bangsa yang mempunyai nilai luhur, nilai norma, yang akan senantiasa berpegang pada Tuhan yang Maha Esa, dan pastinya membuat bangga agama, nusa, bangsa, dan keluarga. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Vika selaku juga pembimbing TAU dari awal sampai akhir, kepada Bapak Ferry Tirtoni, dosen pembimbing lapangan saya, kepada Bapak Nanang Raufur Akbar selaku mentor saya, kepada Ibu Meita selaku wali kelas 4 SD Muhammadiyah 2 Krian, kepada seluruh siswa kelas 4 Aljabar yang sangat saya sayangi dan saya cintai karena sangat menerima saya dengan baik, kepada mitra saya pastinya SD Muhammadiyah 2 Krian, dan juga kepada Ibu Kamil Wahidah selaku Kaprodi. Apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga artikel saya juga dapat bermanfaat untuk pembaca dan untuk semuanya. Terima kasih.